Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sifat-sifat yang tidak selayaknya dimiliki oleh seorang muslim, yaitu suka melaknat dan suka mencaci, menyebarkan aib seseorang, serta bagaimana ketika sebuah keluarga itu, ketika misalnya seorang ayah memiliki sifat yang demikian, misalnya suka melaknat, suka mencaci, maka tentu orang yang di bawah kepengasuhannya itu tidak akan jauh berbeda dari sang kepala rumah tangga. Maka pada pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan hadis tentang sebuah kejadian yang mana kejadian tersebut itu sejatinya banyak bisa kita ambil faedahnya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan dari Aisyah ummul mukminin istri Rasulullah SAW, bahwasanya suatu ketika ada seorang Yahudi, ada yang mengatakan seorang Yahudi, ada yang mengatakan sekelompok orang Yahudi. Orang Yahudi itu siapa, Bapak Ibu? Orang Yahudi itu Yahudi itu adalah keyakinan, mereka beragama Yahudi. Dan orang Yahudi adalah untuk memudahkan kita, ya orang-orang yang menggenosid saudara-saudara kita di Palestina, yang membakar hidup-hidup, membantai saudara kita di Palestina, itu adalah orang Yahudi. Orang Yahudi memang wataknya dari dulu itu demikian. Nah, salah satu contohnya ini. Suatu ketika sekelompok orang Yahudi mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian mereka mengatakan, "Assalamu alaikum." Wahai Muhammad, assalamu alaikum. Faqalat Aisyah, maka Aisyah menimbali, "Alaikum wala'na'akum wa ghadiballahu alaikum." Semoga keburukan juga menimpa kalian dan laknat Allah itu menimpa kalian, dan murka Allah Subhanahu wa taala menimpa kalian. Maka ketika Rasulullah SAW mendengar jawaban Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah mengatakan, "Mahlan ya Aisyah, tenang, santai. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Alaiki bil rifqi." Hendaknya engkau menjawab ucapan mereka itu dengan lemah lembut. Wa iyyaki wal unfi wal fuhsyi. Dan janganlah sekali-kali engkau bersikap kasar dan keji kepada mereka ketika menjawab membalas mereka. Qalat, maka Aisyah sedikit ibaratnya agak sedikit ngeyel gitu. Awalam tasma' ma qalu, ya Rasulullah, apakah engkau tidak dengar apa yang dikatakan orang Yahudi tersebut kepadamu? Maka Rasulullah menjawab, awalam tasma'i ma qultu, apakah engkau juga tidak dengar apa yang aku ucapkan kepadamu? Maka Rasulullah SAW kemudian melanjutkan, fayustajabu li fihim wala yustajabu lahum fiyya. Sejatinya doa
ucapan yang mereka doakan kepadaku itu tidak bakal diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, fayustajabu li fihim. Sedangkan ketika aku mendoakan mereka, doaku itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kisah ini bukan hanya diriwayatkan dari Aisyah saja. Anas bin Malik, pembantu Rasulullah SAW, suatu ketika pernah melihat ada seorang Yahudi itu lewat di depan Rasulullah SAW. Ketika ketemu mengucapkan Assalamualaikum. Nah, Assalamualaikum maksudnya apa? Assamu, jadi tanpa lam. Kalau assalamu itu artinya adalah semoga keselamatan tercurahkan untukmu. Sedangkan Assalamualaikum, semoga kebinasaan itu menimpa dirimu. Coba bayangkan, orang Yahudi, ini kurang ajar. Orang Yahudi begini, memang apa ya, orang Yahudi memang sejak zaman dulu kala itu memang kurang ajar. Jangankan kepada umat Islam, kepada nabinya sendiri saja itu mereka bunuhi. Nabi itu ada banyak, bukan seperti yang kita ketahui 25 nabi dan rasul, bukan. Nabi itu, para ulama mengatakan Nabi itu setidaknya ada sekitar 124.000 nabi. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah nabi dari Bani Israel? Itu Bani Israel itu nabinya ada banyak. Nah, yang ala kulli hal intinya, hampir semua nabi itu dari keturunan Bani Israel, keturunannya Nabi Yakub alaihi salam. Nah, yang jadi permasalahan adalah dari sekian banyak ini, ternyata orang Yahudi itu, mereka track recordnya itu bukan hanya suka membantai kaum muslimin, bunuh orang tidak bersalah. Nabinya sendiri pun itu pernah dibunuh. Nabi Daniel, kemudian Nabi Isa alaihissalam, itu salah satu ya makar mereka demikian, pengen membunuh Nabi. Jadi kalau misalnya ada orang, misalnya kita dengar Yahudi Israel membantai kaum muslimin di Palestina, itu saya katakan biasa gitu. Dalam artian biasa, bukan meremehkan udahlah kaum muslim, bukan. Karena memang track record mereka begitu. Ketemu Nabi Muhammad SAW, dia ketemu Assalamualaikum, semoga kematian menimpamu. Maka Rasulullah SAW menjawab wa alaik, dan begitu juga atasmu. Maksudnya di sini wa alaikasam, dan semoga engkau juga binasa. Maka Rasulullah SAW bersabda, atadruna ma yaqul, tahukah kalian wahai sahabatku apa yang diucapkan orang Yahudi yang lewat di depan kita tadi? Maka Rasulullah SAW ia mendoakan agar aku cepat binasa. Maka para sahabat langsung naik pitam. Qalu ya Rasulullah ala naqtul, ya Rasulullah izinkan kami untuk memenggal leher orang Yahudi tadi. Maka Rasulullah SAW menjawab, la idza sallama alaikum ahlul kitabi faquluhu wa alaikum. Jangan engkau bunuh orang Yahudi tersebut. Memang dia kurang ajar, tapi kalian tidak berhak untuk membunuh mereka. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan, idza sallama alaikum ahlul kitab, apabila ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani, dia mengucapkan salam kepada kita kaum muslimin, faquluhu alaikum, maka jawablah wa alaikum. Jadi kalau misalnya ketemu ada tetangga Nasrani, misalnya dia salam, walaupun kita dengar assalamualaikum, tetap jawabnya adalah wa alaikum. Tetap waalaikum. Nah, pertanyaannya, kalau misal ada orang Nasrani atau orang Yahudi tetangga kita, dia paham bahasa Arab misalnya, karena tidak menutup kemungkinan loh, orang non muslim itu bisa paham bahasa Arab. Buktinya sudah banyak, seperti Snockhorst yang sebagai orang penyusupnya Belanda yang dikirim ke Aceh. Kemudian banyak itu Snockhorst
itu bukan hanya sekedar apa ya, bukan hanya sekedar bisa bahasa Arab, itu hafid 30 juz loh. Belajarnya di Mekah, belajarnya Snorkholz, pengkhianat penyusupnya orang Belanda yang disusupi di rakyat Aceh, itu hafid 30 juz. Dan konon katanya itu bukan hanya sekitar hafal 30 juz, itu hafal Kutubutis Yang kita tahu Kutubutis apa? Kadang kita suruh diminta untuk menyebutkan Kutubutis aja bingung. Kitab-kitab hadis itu apa aja? Ini Snorkholz hafal hadis-hadisnya ribuan. Ini saking niatnya. Nah, siapa tahu misalnya ada saudara atau tetangga non muslim bisa bahasa Arab, kemudian mengatakan assalamualaikum, maka tetap kita jawab waalaikum. Mau dia mengucapkan salamnya tidak lengkap, atau misalnya mengucapkan salamnya lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap jawabnya adalah waalaikum. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW di sini lafadznya umum. Apabila ahlu kitab, orang Yahudi dan Nasrani menyalamimu, mengucapkan salam, maka jawablah dengan waalaikum. Nah, di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis pertama tadi, Aisyah itu sempat naik pitam. Bahkan Aisyah mengatakan dalam riwayat yang lain sampai wa alaikumul la'natu wal ghadabu ya ikhwanal qiradata wal khanazil. Dalam riwayat hadis yang lain disebutkan saking marahnya Aisyah itu sampai, dan begitu juga untukmu, semoga engkau terkena laknat, engkau terkena adab, Allah memurkaimu, wahai saudara-saudaranya qiradata wal khanazil. Saudaranya apa? Qiradah itu monyet dan babi. Karena memang orang Yahudi dan Nasrani memang saudaranya monyet dan babi. Ini bukan unsur salah loh ya. Karena memang dulu orang Yahudi itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi monyet. Ada yang menjadi babi. Kenapa? Itu saking bangkangnya kepada para nabi-nabi terdahulu. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala marah, dikutuk menjadi babi dan monyet. Jadi kutuk mengutuk itu bukan sejak Malin Kundang, sudah ada sejak dulu. Itu saking mereka memang orang Bani Israel itu memang ngeyelan. Maka tidak heran kadang orang tua kita ketika marah gitu, kowe iki mbok aja seneng ngeyel lho, kaya wong Bani Israel. Memang Bani Israel itu ngeyelan. Diminta untuk beribadah pada hari Sabtu. Mereka ternyata pintar, karena Sabtu itu beribadah, nggak boleh berburu, nggak boleh dagang, nggak boleh apa, suruh fokus ibadah. Nah, mereka ini licik. Jadi ketika mereka ini kebanyakan dulu nelayan, pekerjaannya nelayan. Jadi pasang jaring pada hari Jumat. Jumatnya pasang jaring. Kapan? Panennya hari Ahad, hari Minggu. Kenapa alasannya? Loh, kalau saya Sabtu nggak bisa menjaring ikan. Nah, saya pasang jaringnya adalah hari Jumat. Bahkan mereka ini memang Masya Allah banyak kisah-kisah yang ngeyel ketika masalah ibadah. Kemudian ketika mereka dilarang untuk mencampurkan minyak, masalah minyak, gajih, itu ngeyel. Bahkan gajihnya apa coba? Gajihnya diganti gajih babi. Dan ini makhluk yang, maka sebenarnya ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan waalaikumul la'nata wal ghadab, semoga laknat menimpamu, ya benar gitu loh. Nggak salah, Aisyah di sini nggak salah sama sekali. Karena memang berhak, orang Yahudi itu memang berhak untuk mendapatkan laknat. Bukan hanya ketika zaman Rasulullah, sebelum-sebelumnya memang Yahudi seperti itu. Bahkan Yahudi setelah ketika mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW itu nabi terakhir, itu malah tambah jengkel lagi.
Kenapa? Karena mereka selama ini tuh sudah merasa di atas angin gitu. Karena nabi-nabi selama ini adalah nabi dari keturunan Bani Israel, keturunannya Nabi Yakub. Nabi Yakub alaihissalam itu memiliki 12 anak dari 4 istri. Bapak-bapak di sini istrinya bapak-bapak? 1 ya. Dan 4 istri ini asalnya itu dari 2. Istri pertama namanya Lia, istri kedua namanya adalah Rohil. Nah, Rohil ini cantik, tapi mandul. Lia, mohon maaf, jelek, tapi subur. Nah, ketika Nabi Yakub Nabi Yakub alaihissalam nikah dengan Lia, punya anak, Rohil cemburu. Akhirnya apa? Oleh Rohil dia punya budak. Jadi budaknya itu dibebaskan agar bisa dinikahi oleh Nabi Yakub. Nah, ketika Rohil itu budaknya Rohil dinikahi oleh Nabi Yakub, Lia cemburu. Dia punya budak, budaknya dibebasin agar dinikahi oleh Nabi Yakub. Jadi istri Nabi Yakub itu 4. Ini ringkasannya begitu. Nah, dari 4 istri ini mempunyai 12 anak, yang mana 12 anak ini ini adalah asal muasal keturunan Bani Israel. Dan Israel adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Isra artinya adalah malam, il adalah Tuhan. Artinya seseorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perjalanan malam. Karena dulu Nabi Yakub alaihissalam beliau pindah. Nabi Yakub itu kan anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ishak itu kan Ishak punya anak Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub ini melakukan perjalanan malam keluar dari Jazirah Arab, sehingga keturunannya Nabi Ishak itu adalah keturunan yang notabene mereka tinggal di luar Jazirah Arab. Sedangkan saudaranya Nabi Ishak yaitu Nabi Ismail itu dominan tinggal di sekitar Jazirah Arab. Maka keturunan Nabi Ismail itu rata-rata dari bangsa Arab, sedangkan Nabi Ishak keturunannya dari non-Arab. 12 ini akhirnya menurunkan suku di bangsa Bani Israel. Salah di antaranya ada Nabi Yusuf, Binyamin, kemudian Yahuda, kemudian nama-namanya itu soalnya nama-namanya bukan nama-nama yang familiar. Saya lupa Leto atau siapa gitu. Jadi ada anak-anaknya itu 12, intinya itu. Nah, itu yang akhirnya menjadi nabi-nabi dari Bani Israel dari 12 tadi. Nah, ketika orang Yahudi itu tahu bahwasannya nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad, yang notabene keturunannya siapa Nabi Muhammad? Nabi Ismail. Dari bangsa mana? Bangsa Arab. Sakit hati, iri dengki. Akhirnya apa? Nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Yahudi, apakah tidak tahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir? Tahu. Sadar. Mengimani, nah ini masalahnya. Mereka nggak mau mengimani. Tahu Nabi Muhammad adalah Nabi yang benar, tapi mereka nggak mau mengimani. Buktinya apa? Mereka tahu, sadar bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Orang Yahudi itu sengaja meninggali daerah-daerah yang notabene ditumbuhi oleh pohon kurma. Dan ketika itu di pohon kurma itu hanya tumbuh di daerah Arab, Jazirah Arab, khususnya adalah di Madinah. Ketika menemui sebuah daerah tanah yang banyak ditumbuhi pohon kurma, nah mereka tahu nanti Nabi terakhir akan muncul di negeri Yasrib atau negeri Madinah. Maka mereka tinggal di Madinah. Bahkan orang Yahudi itu sudah mendiami Madinah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Kenapa demikian? Karena kisah tersebut disebutkan dalam Taurat mereka.
Ketika muncul nabi terakhir dari bangsa Arab, enggak, kamu bukan golongan kami. Bahasanya begitu, kamu bukan golongan kami. Karena apa? Nabi-nabi sejak Nabi Ishak sampai bawah semuanya keturunan Bani Israel, termasuk Nabi Isa alaihissalam itu masih nasabnya nyambung ke Bani Israel. Tapi nabi terakhir Nabi Muhammad bukan, nggak mau beriman. Orang Yahudi itu orang yang pintar, cerdas. Maka kalau dikatakan bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang cerdas, menguasai dunia, iya. Tapi wataknya memang kurang ajar. Dari dulu memang wataknya kurang ajar. Maka di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Aisyah mengatakan demikian, marah. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Tak mahal ya Aisyah, santai, tenang. Jangan engkau terpancing dengan ucapan mereka, karena sejatinya apa yang mereka ucapkan kepadaku itu tidak berarti apa-apa, tidak Allah kabulkan. Sedangkan ketika aku menjawab wa'alaikum, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doaku. Nah, di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad manusia yang paling mulia, terbaik di awal dan akhir zaman. Beliau ketika dihina oleh orang lain, beliau tetap bisa tenang, santai, sabar. Maka ini lebih layak lagi diperlakukan untuk diri kita. Ketika ada orang yang menghina kita, menjelekkan kita, tenang, jangan dibalas. Karena apa? Ketika seseorang membalas ejekan orang lain, yang terjadi apa? Seperti Aisyah tadi. Padahal kan cukup wa'alaikum, udah impas. Tapi Aisyah radhiyallahu taala anha tidak cukup demikian. Wa'alaikumul la'nah wal ghadab ya ikhwanal qiradata wal khanazir. Maka kalau ada orang menghina kita, tenang, sabar. Rasulullah SAW saja didoakan kematian, kebinasaan, Rasulullah bisa sabar. Bahkan menyuruh Aisyah tenang, kamu jangan tersulut emosimu. Ketika seseorang emosi, maka akal pikirannya itu mulai ya sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Maka ketika orang misalnya emosi, yang terjadi apa? Penyesalan. Aku kenapa tadi melakukan ini? Kenapa aku melakukan itu? Maka hendaklah seseorang ketika dihina sekalipun, bahkan ketika kondisinya marah. Aisyah di sini kondisinya marah. Rasulullah SAW mengajarkan agar tetap menjaga lisan kita. Jangan sampai kita karena aji mumpung, kan kadang kita ini ketika mumpung ada kesempatan, mumpung aku dihina, sekalian tak unek-unek kesempatan. Jangan. Ini justru sejatinya ada kesempatan untuk kita bisa meraup pahala yang banyak. Sehingga dengan demikian seseorang itu akan bisa memiliki sifat yang tenang, sifat yang ketakwaannya, keimanannya itu benar-benar terbukti. Orang kalau nggak diuji itu kan nggak tahu keimanannya sejauh mana. Misalnya hidup lurus-lurus aja, nggak pernah ada cobaan, orang nggak tahu sebenarnya ini layak naik kelas, layak Allah muliakan atau tidak. Seperti ujian lah, ujian di sekolahan. Kalau nggak ada ujian, nggak ada yang tahu mana yang pintar, mana yang bodoh, mana yang rajin belajar, mana yang malas belajar, mana yang belajarnya hanya ketika ujian saja mau ujian, mana yang belajarnya setiap hari, tentu beda. Nah, apalagi ketika seseorang misalnya dihina dengan hinaan yang sangat parah, kemudian dia bisa menjaga lisannya, ini menunjukkan bahwasannya orang tersebut adalah benar-benar orang yang bertakwa. Artinya apa? Setiap hari dia senantiasa menjaga lisannya, sampai ucapan yang tidak bisa ditolerir sekalipun itu bisa dia jaga.
Maka Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan. Rasulullah SAW, aku tidak pernah mendengar atau mendapati Rasulullah SAW itu seorang fahishan, orang yang suka mengatakan fahishan, perbuatannya keji, walalaanan, ucapannya itu kotor, keji, jorok, wala sabbaban, dan aku tidak pernah mendapati Rasulullah SAW itu suka sabab. Apa itu sabab? Sabab itu suka menjuluki, suka menghina, suka mencaci maki. Sabab itu kan, sabab itu aslinya dari sibabah, jadi nunjuk, kamu jelek, kamu ini, kamu itu, kamu enggak. Rasulullah SAW lisannya senantiasa terjaga. Kana yaqulu indal ma'tabah ma lahu tariba jabinuhu. Dan ketika ada orang yang, misalnya ada orang yang menghinanya, menjelek-jelekannya Rasulullah SAW, alangkah ruginya orang tersebut. Dan malahu tariba jabinuhu adalah ucapan yang biasa dia ucapan oleh bangsa Arab ketika agar untuk memotivasi seseorang atau untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Malahu tariba jabinuhu. Apa untungnya kamu mengatakan demikian kepadaku? Cukuplah. Untuk apa kamu melakukannya, daripada engkau menghinaku, lebih baik lisanmu engkau jaga, bisa engkau gunakan untuk berkata-kata yang baik, bisa digunakan untuk mensucikan Allah, bertahmid, berzikir. Masih banyak tugas lisan kita ini yang belum kita kita kerjakan. Kemudian di hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanbaghi lis-siddiqi ayyakuna la'anan. Tidak selayaknya orang yang tersifati dengan sifat jujur ayyakuna la'anan. Kenapa demikian? Karena la'anan adalah orang yang suka mencaci. Orang jujur itu kan mengatakan apa adanya. Tidak mungkin orang jujur menutupi sesuatu yang bukan pada hakikatnya. Dan orang yang jujur pula otomatis lisannya itu terjaga, lisannya berkata-kata baik, maka tidak sinkron. Orang dia jujur tapi suka melaknat, itu sifat yang berkebalikan. Nggak mungkin orang jujur tapi suka melaknat. Yang ada orang yang suka melaknat, dia adalah orang yang tidak jujur. Kalau orang lisannya suka mengatakan kotor, lisannya keluar dari, misalnya dari lisannya itu keluar kebun-kebun binatang, semua diabsen satu-satu, itu bukti bahwasannya dia bukan orang yang jujur. Karena orang yang jujur itu tidak mungkin keluar dari lisannya kata-kata yang jelek. Kalaupun misalnya pernah keluar, itu sesekali, bukan menjadi kebiasaan. Nah, diriwayatkan suatu ketika Nabi Muhammad SAW mendengar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu la'ana ba'dha raqiqihi. Jadi suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq itu mencela siapa namanya, raqiq, budaknya. Mungkin budaknya punya salah atau apa. Faqala lahu Nabi SAW, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Abu Bakrin as-siddiqina la'anin. Apakah orang yang tersifati dengan sifat jujur adalah seseorang yang suka melaknat? Qalat, maka Aisyah mengatakan, ketika Rasulullah SAW mengatakan demikian, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Saat itu juga sebagian Abu Bakar itu memerdekakan budaknya. Bukan hanya budaknya yang dikata-katain tadi, tapi budak-budak yang lain itu dimerdekakan. Kemudian Abu Bakar itu datang kepada Rasulullah SAW, wallahi la a'ud, ya Rasulullah, sungguh aku tidak akan mengulangi demikian. Ini adalah kejadian ini sejatinya bukan sifat aslinya Abu Bakar. Karena Abu Bakar adalah seseorang yang mendapatkan gelar As-Siddiq,
penghulunya para orang yang jujur, penghulunya orang-orang yang lisannya terjaga, maka ini hanya ketika itu terjadi ketika Abu Bakar misalnya lepas kendali, dan itu bukan menjadi kebiasaan, hanya sesekali, udah itu saja. Mungkin karena budaknya itu keterlaluan dan lain sebagainya. Toh Abu Bakar As-Siddiq itu juga manusia biasa, normal. Namanya manusia itu bisa jengkel, bisa mangkel, bisa sedih, bisa nangis, bisa ini. Ya manusia biasa, normal. Namun bedanya apa? Abu Bakar As-Siddiq adalah seseorang yang benar-benar mengamalkan sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam itu pasti pernah melakukan dosa. Saya yakin, saya, Bapak Ibu di sini semuanya pernah melakukan dosa. Nggak ada yang terbebas dari dosa. Namun sebaik-baik orang yang pernah melakukan dosa adalah orang yang mau menyesali. Dan salah satu bentuk penyesalan Abu Bakar datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, demi Allah saya nggak akan mengulangi. Karena satu ucapan, ya Abu Bakar, apakah seorang yang tersifati dengan As-Siddiq itu suka melaknat? Saya ingat, astagfirullah, saya salah, saya kelupaan, saya keceplosan. Misalnya Bapak Ibu melakukan kesalahan, kemudian ada yang mengingatkan, kita segera sadar. Misalnya orang sudah ketika marah mangkel, kemudian kita keluar kata-kata yang kata-kata kotor, ingat langsung astagfirullah. Dah, cukup, nggak usah dilanjutkan. Seperti kemarin kisahnya Abdullah ibnu Umar ketika mau melaknat, Allahumma nggak jadi. Ingat. Nah, orang-orang mulia itu demikian. Orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya. Maka kalau lisan kita ini suka menyakiti orang lain, mencela, kemudian menggunjing, menggibah, kemudian suka ngata-ngatain orang, ini bukti bahwasanya kita ini bukan orang yang baik gitu loh. Kan nggak ada orang yang mengatakan kamu orang yang jahat gitu. Nggak ada orang yang mau dikatakan kamu orang yang nggak baik. Semua orang pasti, kamu, saya ini baik gitu loh. Walaupun dia tahu dosanya banyak, tapi orang itu normal, manusia itu tidak mau dikatakan sebagai orang yang jahat, orang yang buruk, ahli maksiat, walaupun dia banyak melakukan maksiat sekalipun. Maka hendak level yatafakkal an-nasihu li nafsi wal yata'id. Maka kisah ini, kejadian ini hendaklah menjadi buah pemikiran kita, renungan kita. Hendaklah kita jangan suka mengata-ngata, jangan suka kita mencela. Wal yaj'al hadas siddiq radhiyallahu ta'ala wa amsalu min khiyalir ra'il. Dan jadikanlah kisah Abu Bakar dan orang-orang yang semisal sebagai qudwah kita. Fa innan nadhara fi siyali haula'il ahyar wa ahbaruhum al-itar. Maka sejatinya ketika kita mendengar kisah mereka, pengalaman mereka, bagaimana akhlak mereka, bagaimana sejarah mereka, bagaimana kehidupan mereka sehari-hari, wa ahbaruhum itar, apa itu? Sejatinya itu adalah minyak wangi, yang mana akhirnya kita mendapatkan sosok suri teladan. Alladzi yudawil qulub wa yaslihun nufus, yang dengan mendengar kisahnya Rasulullah SAW dihina, dengan dilaknat, dengan didoakan semoga kebinasaan, Rasulullah bisa sabar. Rasulullah itu orang Yahudi. Apakah Rasulullah tidak tahu orang Yahudi itu akhlaknya tidak tahu diri? Tahu. Tapi Rasulullah bisa sabar. Maka bagaimana lagi kita ketika misalnya dijelekkan orang lain, sudah biarin aja. Toh yang rugi dia. Orang yang menjelek-jelekkan kita, jika itu fitnah, yang rugi dia. Kita nggak rugi. Coba kalau misalnya kita dituduh seseorang, kemudian kita tutup telinga, apa yang terjadi? Nggak akan bermanfaat bagi kita. Wasdol, nggak usah dipikirin. Malah yang terjadi, kita fitnah kok
orang mencak-mencak ya, kok nggak marah-marah, kok masih nyantai aja, senyum-senyum. Akhirnya siapa yang sakit di sini? Orang yang memfitnah. Beda kalau misalnya kita difitnah, padahal kita tahu itu tidak nyata terjadi bagi kita, nggak melakukan, ya sudah, cuek aja, biarkan. Allah Subhanahu wa taala akan membuktikan sebagaimana kisah Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah, walaupun Rasulullah SAW tahu Aisyah itu tidak melakukan dosa perzinahan, Aisyah diam. Allah Subhanahu wa taala akan menolong diriku. Saya bukan orang yang demikian, saya bukan orang yang bertindak asusila. Saya tidak melakukan itu. Saya jauh dari perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan-perbuatan keji. Akhirnya yang terjadi apa? Orang-orang yang memfitnah Aisyah awalnya Aisyah itu kan fitnahnya itu didengarkan sampai akhirnya Aisyah sakit. Jadi itu kalau misalnya kita terlalu mendengarkan fitnah, itu nggak terjadi kepada kita. Yang terjadi apa? Yang difitnah sakit, yang memfitnah malah semakin bahagia. Maka kita balik. Kalau kita misalnya difitnah oleh orang lain, coba kita cuek, wasdol. Apa yang terjadi? Orang yang memfitnah kita malah sakit hati. Padahal seharusnya yang sakit hati itu kita, bukan dia. Itu makanya al-jaza min jinsil amal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka kisah ini mari kita jadikan sebagai renungan. Jangan sampai kita memiliki lisan yang suka melaknat, menjelek-jelekan orang lain. Belum tentu apa yang kita tuduhkan kepada saudara kita itu menimpa dirinya. Bisa jadi jika itu fitnah, maka itu akan menimpa diri kita. Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Menuduh seorang muslim tanpa alasan yang dibenarkan itu adalah fusuk, wa qitaluhu kufrun, dan membunuh kaum muslimin itu adalah bentuk kekafiran. Wallahu taala alam bissawab. Ada pertanyaan di sini? Jika tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.